Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Vina Apriana dengan NIM 105200267, Rolita Aprianti Sitompul dengan NIM 105200236, Ropifah dengan NIM 105200234, Silviana Mutmainah dengan NIM 105200218, Rizka Lionsa Arlen dengan NIM 105200311, dan Anhar Kenas dengan NIM 105200228 akan menjelaskan tentang lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik dalam ekologi pemerintahan. Pada mata kuliah Ekologi Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Suhendra MSc. Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh-mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi atau tinggi negara, maupun antar pemerintah, vertikal, horizontal, dan dengan masyarakatnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lingkungan fisik dalam ekologi pemerintahan. Lingkungan fisik adalah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kondisi geografis. Di sini kondisi geografis adalah keadaan suatu wilayah dengan dilihat dan keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis, seperti letak, luas, atau posisi koordinat dari peta. Yang kedua, keadaan penduduk. Keadaan penduduk adalah kondisi wilayah yang dimana berdomisilinya rakyat yang terdapat suatu komunitas yang menunjukkan kondisi dari suatu masyarakat. Yang ketiga, sumber daya alam. Di sini contoh dari lingkungan fisik adalah seperti udara, gunung, air, kendaraan, dan sinar matahari. Lingkungan non-fisik dalam ekologi pemerintahan. Pengaruh ideologi terhadap ekologi pemerintahan. Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eidos dan logos, yang berarti ilmu atau ajaran tentang ide, gagasan atau cita-cita tertentu, di mana sifatnya tetap dan sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Untuk memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan sebagai berikut. Yang pertama, pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan agar mampu membimbing dan mengarahkan masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Pengaruh politik terhadap ekologi pemerintahan. Membahas politik tidak lepas dari pemerintahan, bahwa sistem politik yang dianut suatu negara mau tidak mau pasti akan berpengaruh ke dalam lingkungan pemerintahan negara tersebut. Begitu pula di Indonesia. Sistem multipartai yang dianut negara kita pasti akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Yang ketiga, pengaruh ekonomi terhadap ekologi pemerintahan. Bidang yang mengalami perbenturan paling keras dengan urusan lingkungan adalah ekonomi. Sebagian besar terminologi ekonomi, mulai dari yang Marxis sampai yang monetarian, terbukti gagal mempertemukan kepedulian lingkungan terhadap kenyataan praktik berekonomi di dunia nyata. Dalam peningkatan ekonomi,
nilai ekologi diabaikan, padahal nilai ekologi lebih penting daripada perkembangan nilai ekonomi, sehingga tidak mengherankan terganggunya keseimbangan ekosistem langsung maupun tidak langsung, seperti meningkatnya suhu udara di perkantoran, pencemaran udara, menurunnya air tanah dan permukaan tanah, banjir, dan masih banyak lagi dampak-dampak yang timbul akibat pengerusakan lingkungan demi mengembangkan ekonomi. Dalam permasalahan ini, pemerintah sudah seharusnya berpikir apa yang harus diambil, kebijakan-kebijakan apa yang diambil, tidak hanya sekedar kebijakan semata, tetapi membutuhkan realisasi yang berdampak positif bagi ekologi maupun perkembangan perekonomian. 4 yaitu pengaruh sosial budaya terhadap ekologi pemerintahan. Sosial budaya juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekologi pemerintahan. Misalnya di Indonesia, sosial budaya yang multikultural akibat dari kondisi geografis yang terpisah-pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk negaranya, yakni negara kesatuan. Yang kelima, pengaruh pertahanan dan keamanan terhadap ekologi pemerintahan. Masalah pertahanan keamanan tidak bisa begitu saja diabaikan. Suatu negara yang memiliki kondisi pertahanan negaranya tidak kuat, maka akan dengan mudah dikacau oleh negara lain yang memiliki kepentingan. Dengan begitu, sistem pemerintahan pun akan goyah, yang akan mengakibatkan ketidakstabilan semua sektor. Contohnya, negara Indonesia ini jelas sekali bahwa sistem pertahanan di negara kita masih lemah. Kasus mengklaim wilayah misalnya antara Indonesia dengan Malaysia. Dari segi keamanan, teroris dengan mudah memasuki wilayah NKRI. Teknologi informatika dan komunikasi. Revolusi teknologi informatika dan komunikasi telah mendorong lahirnya pemerintahan yang terbuka dengan ciri utama penggunaan teknologi informatika dan komunikasi untuk menjalankan sebagian kegiatan pemerintahan, sehingga terbangun e-government. Obama berpandangan bahwa dengan paradigma pemerintahan yang terbuka akan memperkuat demokrasi, mendorong efisiensi dan aktivitas pemerintahan.